Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar tentang materi Mari Belajar Surat Al-Ma'un. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada materi ini, setelah mengikuti pelajaran hari ini diharapkan anak-anak mampu: 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2. Memahami makna Quran surat Al-Ma'un dengan benar. 3. Membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. 4. Anak-anak diharapkan mampu menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu anak-anak mampu menunjukkan hafalan surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Oke, sekarang mari kita baca sama-sama surat Al-Ma'un ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita ulang lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ayat yang kelima, alladzina hum salatihim sahun. Alladzina hum salatihim sahun. Alladzina hum salatihim sahun. Ayat yang keenam, alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un wa yamna'unal ma'un wa yamna'unal ma'un. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Begitu anak-anak cara membaca surat Al-Ma'un. Mudah kan cara membacanya? Mari kita baca sama-sama dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sekarang kita baca surat Al-Ma'un beserta artinya ya. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Ayat yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat yang keenam, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Ayat yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Mari kita bahas isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Siapa sajakah orang yang mendustakan agama Allah? Nah, menurut surat Al-Ma'un, orang yang mendustakan agama Allah ada dua. Yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim. Di sini menghardik artinya yaitu membentak ataupun menyakiti fisik maupun perasaannya. Jadi kita tidak boleh menyakiti ataupun membentak anak yatim. Kita harus menyayangi anak yatim. Nah, yang kedua yaitu orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Kemudian orang yang celaka menurut surat Al-Ma'un yaitu ada tiga. Yang pertama, orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang kedua, orang yang berbuat riya ataupun pamer. Yang ketiga, orang yang enggan memberikan bantuan. Surat Al-Ma'un sendiri terdiri dari 7 ayat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un terdapat pada urutan ke-107. Surat Al-Ma'un tergolong dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah dan sebelum Nabi Muhammad berhijrah. Al-Ma'un sendiri artinya barang yang berguna. Nah, surat Al-Ma'un ini menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama Allah dan orang-orang yang celaka. Sikap terpuji yang dapat diambil dari surat Al-Ma'un yang pertama yaitu kita harus menyayangi anak yatim. Misalnya kita harus berteman dengan baik. Kemudian bertutur kata yang santun kepada mereka. Jangan sampai kita mengolok-olok ataupun malah mengejeknya. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Sudah menjadi kewajiban kita semua bagi orang yang punya rezeki lebih untuk saling membantu orang-orang yang kesusahan. Yang ketiga, yaitu menegakkan sholat tepat waktu. Nah, di sini apabila sudah tiba waktunya untuk sholat, maka bersegeralah untuk menunaikannya. Pasti kita akan beruntung. Jangan sampai kita malah menunda-nundanya. Kalau kita sholat dengan tepat waktu, maka hidup kita akan menjadi lebih disiplin. Yang nomor 4 yaitu kita harus menghindari perbuatan riya ataupun pamer, yaitu mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Nah, jangan sampai ya kita memamerkan apa yang telah kita lakukan kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Orang yang suka pamer ataupun riya termasuk orang yang sombong. Dan yang terakhir, hendaklah kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, karena manusia itu adalah makhluk sosial, di mana kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi manusia kita saling membutuhkan. Jadi apabila ada orang lain yang membutuhkan bantuan ataupun pertolongan, harus kita bantu. Nah, itulah anak-anak pembahasan kita hari ini mengenai surat Al-Ma'un. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Amin.
Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya anak-anak.